Sobat-sobat perjalanan, pernah tidak sih kalian itu ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin, ketua, ataupun koordinator yang menangani sebuah organisasi atau orang-orang banyak? Lalu pernah tidak sih teman-teman seperjalanan ini mengalami kegagalan dalam menjalani tugas sebagai seorang pemimpin? Lalu apa pedoman yang teman-teman gunakan untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal? Lalu bagaimana gambaran pemimpin yang ideal menurut Injil? Ya, sobat-sobat seperjalanan, saya Frater Bona akan menjelaskan buku yang berjudul Leadership Reform ya. Sini dapat dilihat reformasi kepemimpinan, mengapa pemimpin membutuhkan Injil untuk mengubah dunia. Buku ini ditulis oleh Sen Senjaya. Beliau merupakan seorang Professor of Leadership di Swinburne Business School Australia. Beliau juga ahli dalam bidang servant leadership. Nah, sebelum masuk ke dalam buku ini ya, jadi gambaran pemimpin menurut saya itu adalah seorang yang memiliki kuasa, seseorang yang memiliki pengaruh yang tinggi, memiliki pengaruh yang besar terhadap orang-orang yang ia pimpin. Erat kaitannya juga dengan otoritas dan kebijakan yang ia buat. Lalu dalam buku ini, secara garis besar ingin menjelaskan seorang pemimpin ya, yang dapat terbagi dalam menjadi dua identitas. Yang pertama itu identitas sebagai pemimpin yang berkuasa, dan yang kedua adalah pemimpin yang rendah hati. Nah, buku ini mengambil inspirasi dari kisah Daud dan Batsheba yang dapat kita temukan dalam Injil, kitab 2 Samuel bab 11. Di situ dikisahkan dengan jelas bahwa pada pergantian tahun awal, di situ dikatakan bahwa biasanya para raja itu turun untuk mengikuti perang bersama para prajurit. Namun berbeda dengan Raja Daud, dia malah berdiam diri di Yerusalem. Nah, ketika ia berdiam diri di Yerusalem, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik begitu ya, bernama Batsheba. Nah, ketika ia tergoda untuk memiliki Batsheba, ia akhirnya memiliki sebuah skenario ya, sebuah rancangan untuk membunuh suaminya, yaitu Uria, agar Batsheba dapat menjadi istrinya atau dapat dimiliki oleh Raja Daud. Nah, suatu ketika dia memanggil Yoab, yaitu salah satu panglima perang atau pemimpin dari Uria, untuk menaruh Uria di barisan paling terdepan peperangan, sehingga Uria yang merupakan suami dari Batsheba dapat mati dalam perang dengan cepat gitu, maksudnya pasti untuk meninggal. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa gambaran mengenai raja yang berkuasa itu disalahgunakan ya oleh Raja Daud. Bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan Raja Daud yang udah tergoda dan sebagainya, tetapi ingin menggambarkan apa? Ingin menggambarkan bahwa pemimpin termasyhur pun, raja yang sangat termasyhur pun dapat tergoda ya untuk menggunakan kekuasaannya sebagai sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dalam hal ini untuk merebut istri seorang prajuritnya. Nah, kalau kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kalau boleh saya gambarkan dengan kisah. Jadi misalnya ada sebuah pemimpin perusahaan, lalu ia memiliki sebuah mesin produksi, dan mesin produksi ini mengalami sebuah kerusakan ya. Mengalami kerusakan, dan mau tidak mau ia harus mencari ahli yang cukup kompeten, sebuah teknisi yang cukup ahli dalam membetulkan mesin produksi ini, hingga sampai-sampai ia mencari teknisi yang sangat berpengalaman di
segala penjuru dunia. Maksudnya ia mendatangkan teknisi yang sangat ahli, dan ketika sudah mendapatkan teknisi yang tepat, maka ia sungguh bergembira dapat memiliki mesin produksi yang kembali dapat memulihkan keuntungan dari perusahaan yang ia pimpin. Nah, lalu bagaimana ketika pemimpin yang seperti ini dihadapkan kepada karyawannya yang mengalami sakit atau tidak pernah atau kepada karyawan yang mengalami kesulitan ya dalam menjalani tugas atau bekerja dalam pimpinan perusahaan ini? Apakah seorang pemimpin dengan karakter sebagai ia yang berkuasa, sebagai ia yang memiliki pengaruh besar, juga memberi sebuah kesempatan bagi karyawannya untuk memulihkan diri atau tetap memaksa karyawannya untuk masuk, atau bahkan pada tingkat yang ekstrim adalah mendatangkan dokter yang ahli ya untuk mengobati karyawan yang sakit, atau setidaknya memberi perhatian kepada karyawan yang sakit. Itu. Jadi kurang lebih pemimpin yang berkuasa dalam buku ini ingin menunjukkan bahwa godaan dari pemimpin itu sungguh besar, dan kekuasaan yang ia miliki itu dapat menjadi alat untuk memenuhi kepentingannya sendiri, bukan untuk memenuhi kepentingan bersama. Itu mengenai pemimpin yang berkuasa. Lalu yang kedua mengenai pemimpin yang rendah hati. Dalam buku ini mengambil inspirasi dari kitab Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Di situ dikatakan ada seorang tuan dan seorang hamba. Seorang tuannya ini menanyakan kabar kepada hambanya setelah hamba ini bekerja ya. Ia ingin bertanya ketika setelah bekerja, apakah hamba sudah makan, apakah hamba sudah minum. Dan ini merupakan gambaran kecil betapa pemimpin yang rendah hati itu sungguh mengetahui ya keadaan atau ingin memperhatikan salah satu anggota karyawannya, begitulah katakannya. Menelisik lebih jauh lagi, dalam buku ini ingin menginspirasikan sebuah sosok yang sungguh meneladankan kerendahan hati, yakni seorang Yesus ya. Dia tuh pemimpin dan gembala sekaligus yang menjadi domba. Jadi ketika ingin meneladani kerendahan hati yang sangat cocok gitu ya, kita dapat meneladan dari Yesus. Ya, setelah kita mendengar identitas pemimpin sebagai pemimpin yang berkuasa, kini salah satu sosok yang patut kita teladani adalah Yesus itu sendiri ya. Jadi Yesus itu ia merupakan seorang gembala sekaligus seorang yang mengorbankan dirinya untuk menjadi domba. Ya, gembala sekaligus domba bagi umatnya. Jadi kepemimpinan sebagai yang berkuasa dan kepemimpinan yang melayani ini sungguh tercermin dalam diri Yesus ya. Jadi ia tuh mengajarkan dan menunjukkan teladan yang sangat berbeda selama pelayanannya di bumi. Tindakan-tindakannya yakni yang pertama, menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang dipandang kecil oleh sistem kemasyarakatan pada saat itu. Contohnya seorang pelacur yang bertobat, seorang kusta dan orang buta, dan masih banyak lagi orang-orang yang dipandang berbeda dari sistem masyarakat itu. Lalu yang kedua, ia bersikap tegas terhadap para murid-muridnya ketika para murid itu lamban ya dalam menafsirkan hukum kasih yang Yesus teladankan. Jadi kedua kriteria ini ya, kepemimpinan yang berkuasa dan kepemimpinan yang rendah hati ini sungguh tercerminkan dalam pribadi Yesus. Jadi Yesus yang berkuasa itu adalah ia memimpin orang banyak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu ia juga dengan rendah hati, solider dengan kita manusia yang berdosa untuk mau membimbing kita ke dalam kerajaan Allah. Nah, dari sini teman-teman, kita dapat mengambil nilai ya bahwa kepemimpinan yang berkuasa dan kepemimpinan yang rendah hati ini bukan semerta-merta sebuah pembedaan yang mutlak gitu ya, tetapi sebuah satu kesatuan yang saling melengkapi. Saya ambil contoh ketika kalau saya boleh sharing ya, saat itu ketika menjalani masa formasi di tahun orientasi rohani,
saya ditunjuk oleh dan dipercayakan oleh Romo Roman untuk menjadi koordinator dari acara solisitasi. Jadi solisitasi itu adalah penerimaan para frater baru gitu ya katakan. Nah, ketika ditunjuk untuk menjadi koordinator ini, saya tuh mengalami kebingungan ya. Saya tuh harus mengambil pedoman kepemimpinan dari mana, atau saya harus bertanya dari mana, ataukah tanya ke kakak kelas, ke frater-frater yang sudah memimpin atau sebagainya lah. Pokoknya intinya saya di awal tuh bingung, dan akhirnya sering berjalannya waktu, saya tuh membuat kebijakan yang saya buat sendiri ya. Jadi saya tuh memilih orang-orangnya itu sesuai yang menurut saya baik, yang menurut saya benar, dan langsung saya berikan tugas itu kepada mereka gitu ya. Tugas si A tugasnya ini, si B, C, dan sebagainya gitu. Nah, pembagian ini saya lakukan memiliki pola ya, dalam tanda kutip tuh vertikal ya, jadi dari atas ke bawah, dari pemimpin kepada para anggota-anggotanya. Dan saya tuh cenderung memaksa mereka untuk mengikuti kebijakan yang menurut saya baik. Dan sedangkan dalam menjalani sebuah tugas sebagai pemimpin itu pasti perlu dialog ya antara pemimpin dengan para anggotanya. Nah, sering berjalannya waktu, ketika solisitasi itu berjalan, saya merasakan bahwa ternyata kebijakan yang saya buat ini tidak membantu banyak pihak ya. Maksudnya tidak semua pihak merasa puas, atau saya juga merasakan bahwa kegiatan yang saya jalankan ini tidak berjalan dengan cukup baik ya, atau dalam artian kurang komunikasi yang baik gitu. Jadi seperti ada miskom gitu lah antara pihak pemimpin dengan para anggotanya. Nah, di sini menjadi alasan saya juga untuk memilih buku ini ya di salah satu toko buku ya. Jadi saya mengalami pengalaman yang kurang baik mengenai kepemimpinan, lalu saya merasa saya perlu untuk membaca buku ini karena judulnya ini cukup sekuler ya. Jadi leadership kan soal pemimpin, perusahaan, dan otoritas. Namun si penulis ini, Saint Sanjaya ini, dapat dengan jelas menggabungkan kedua elemen ini ya. Jadi kepemimpinan dihubungkan dengan nilai Injil. Ini sungguh bagi saya menjadi sebuah inspirasi untuk berani memimpin, berpedoman, dan selalu berorientasi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita tuh sebagai pemimpin adalah budak Kristus. Jadi tidak lagi kita berorientasi pada pengagungan nama kita, kepemimpinan yang kita bangun itu harus baik menurut kita dan sebagainya, tetapi harus kita bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka di bagian akhir ini sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kepemimpinan itu kan soal perlu belajar ya, perlu latihan dan sebagainya. Contohnya seperti saya berbicara di depan kamera ini, saya kan agak gugup gitu ya, perlu berkali-kali untuk latihan. Nah, sama ya seperti pemimpin, mungkin oke, dalam teori saya bisa menjelaskannya seperti ini, tapi ya itu ya, sekali lagi butuh pengalaman. Saya yakin bahwa dalam nama Tuhan Yesus pasti saya bisa, dan teman-teman semua pasti mendukungnya. Itu saja. Terima kasih. Salam.